Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah teman-teman sudah paham tentang kedudukan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat? Jika belum, pada materi kali ini kita akan mempelajari bersama tentang kedudukan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat Indonesia. Namun, sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang bagaimana sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia selama ini. Baik, di materi kali ini terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kolonial Belanda, lalu pada zaman kolonial Jepang, pada zaman kemerdekaan, dan pada zaman modern. Ketika di zaman kolonial Belanda, perkembangan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Sebelum kedatangan Belanda, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi di wilayah Nusantara. Nah, selama periode kolonial Belanda, bahasa Melayu sendiri tetap berperan penting sebagai lingua franca di antara berbagai suku bangsa di wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh beberapa gereja-gereja Kristen Protestan dan Katolik juga menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Selama periode itu terjadi peningkatan produksi literatur dalam bahasa Indonesia. Penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dalam bahasa Indonesia menjadi sarana yang cukup penting untuk menyebarkan gagasan-gagasan nasionalis dan kebangkitan identitas nasional. Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20, mulai muncul gerakan untuk memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah sebagai bagian dari usaha memperkuat identitas nasional. Nah, lalu perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kolonial Belanda, di mana saat itu pemerintah Jepang mengganti bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Hal ini disampaikan oleh Zuriatin tahun 2022. Hal ini juga diperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan meningkatkan statusnya di mata masyarakat. Selama kependudukan Jepang, bahasa Indonesia digunakan lebih luas dalam hal administrasi dan juga komunikasi resmi. Kurikulum pendidikan didasarkan pada sistem pendidikan Jepang, di mana bahasa Indonesia menjadi bagian penting di dalam kurikulum ini. Memperkuat posisinya sebagai bahasa nasional, sehingga pemerintah Jepang menggunakan media massa untuk menyebarkan propaganda dan mendukung budaya mereka. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan dan administrasi, terus memperkuat posisinya sebagai bahasa utama negara yang kemudian menjadi landasan bagi pembentukan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara, menggantikan bahasa Belanda yang sebelumnya digunakan oleh pemerintahan kolonial. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menstandarisasi bahasa Indonesia, termasuk dengan dibentuknya Lembaga Bahasa Indonesia di tahun 1947, yang kemudian menjadi Balai Bahasa Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan, bahasa Indonesia berkembang sangat pesat, utamanya di bidang sastra, jurnalistik, dan juga media lainnya. Karya-karya sastra dan tulisan-tulisan jurnalistik menjadi sarana yang sangat penting dalam memperkaya dan mengembangkan kosakata serta gaya bahasa Indonesia. Seiring dengan kebutuhan akan pengetahuan bahasa yang lebih mendalam, kamus-kamus serta pedoman-pedoman bahasa Indonesia mulai diterbitkan secara berkala untuk membantu pemahaman dan penggunaan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Hal ini menjadi cermin dari semangat persatuan dan keberagaman Indonesia
serta keinginan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dan identitas nasional yang kuat. Selanjutnya, pada zaman modern, kemajuan teknologi informasi dan internet telah memberikan dampak yang besar pada perkembangan bahasa Indonesia. Dengan semakin terbukanya Indonesia terhadap pengaruh global, bahasa Indonesia juga menerima pengaruh dari berbagai bahasa asing. Banyak istilah-istilah baru yang seringkali muncul dan menjadi populer dalam bahasa keseharian, di mana sebagian besar dipengaruhi oleh budaya populer dan media sosial itu sendiri. Meskipun berbagai bentuk media baru terus muncul, literatur dan karya sastra tetap memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Indonesia modern. Penulis-penulis Indonesia terus menghasilkan karya-karya yang menginspirasi dan memperkaya bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia di zaman modern mencerminkan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Bahasa Indonesia mulai terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan konteks di zaman yang terus berubah ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan peran bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia itu sendiri memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Merujuk dari pendapat Devianti di 2017, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan bangsa yang memiliki beragam suku, budaya, dan juga agama. Yang kedua, bahasa Indonesia itu sendiri digunakan secara resmi dalam semua aspek kehidupan bernegara, seperti administrasi pemerintahan, sistem hukum, pendidikan formal, dan dalam dunia kerja. Yang ketiga, bahasa Indonesia juga menjadi salah satu simbol identitas nasional Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Yang kelima, bahasa Indonesia menjadi media untuk menyampaikan dan menyebarkan karya-karya budaya termasuk sastra, musik, film, dan seni lainnya. Yang keenam, bahasa Indonesia menjadi alat penting untuk memperluas hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Yang ketujuh, bahasa Indonesia berperan dalam proses pembangunan di Indonesia dengan menjadi alat komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor wisata. Kita beralih tentang kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua jenis. Yang pertama, kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa sebagai bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu sendiri berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik teman-teman, itu saja diskusi yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.